pernyataan sikap Forum Warga Pasar Kliwon Solo dan warga Solo untuk apa? Satu, menyatakan bahwa kebijakan Zionis Israel pada warga di Gaza selama 8 bulan ini sungguh luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan lebih keji, lebih jahat, lebih biadab dari Nazi Jerman. Untuk itu kami mengutuk sekeras-kerasnya atas kelakuan Zionis Israel. Warga semua, kami warga Pasar Kliwon Solo, bagian dari warga dunia juga bersuara tetap boikot produk Israel. Jangan pernah beli produk pendukung Zionis. Kalau Anda membeli produk pendukung Zionis, Anda sama saja membantai saudara kita di Palestina. Kedua, pemerintah RI untuk mempertimbangkan hubungan dengan 9 negara yang menolak masuknya Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tiga, pemerintah RI yang baru nanti di bawah Prabowo untuk tetap konsisten membela Palestina. Empat, kepada mahasiswa Indonesia, mahasiswa di seluruh dunia sudah turun di jalan. Semua mahasiswa di dunia turun di jalan untuk menyuarakan Palestina. Kami berharap semua mahasiswa di Indonesia untuk bersuara membela Palestina. Demikian pernyataan sikap kami. Solo 14 Juni 2024. Kolaborasi Ahmad Dhani teruskan. Allahu Akbar. Free Palestine. Telaga darah dan air mata telah dipersembahkan untuk mengusir perampok Israel. Jahanam laknatullah. Seluruh dunia mengutuk atas aksi yang dilakukan oleh Yahudi Israel. Maka sebagaimana amanat konstitusi kita bahwa negara Republik Indonesia menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya ingin memberikan sedikit tentang makrifat kenapa kita duduk di tempat ini. Pertama, berdiri di tempat ini ingin menghadapkan wajah kita di hadapan Rasulullah kelak di Yaumil Mahsyar. Besok di Yaumil Mahsyar, di hari ketika seluruh manusia akan dibangkitkan, maka orang-orang yang berada di zaman ini akan diminta pertanggungan jawab sikapnya kepada Palestina. Kenapa saya katakan akan diminta pertanggungan jawabnya kepada Palestina? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kelak orang-orang yang berjuang melawan zalim, mengambil hak-hak si mazlum dan mengembalikannya kepada si mazlum dalam posisi terhormat, dia adalah orang-orang yang bersamaku, kata Rasulullah, di surga. Insya Allah kita tahu apa yang terjadi di Palestina ini adalah perampasan. Perampasan bukan hanya perampasan terhadap tanah atas rakyat Palestina, tapi juga perampasan atas simbol Islam, simbol kemanusiaan, dan simbol akhlak, simbol akal yang seluruhnya ada dalam bentuk di Palestina. Pertama, ketika kita katakan dia adalah simbol dari Islam, bahwa kita tahu Al-Quds adalah tempat pertemuan dari 3 agama besar yang disebut dengan agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam, karena dia akan menjadi simbol akhir zaman. Persatuan Islam itu bermakna seluruh umat manusia di bawah panggung dan nilainya ini. Ikhwati wal ahibbah,
Itu tandanya ada di Palestina. Simbol kedua adalah simbol akal. Disebut simbol akal. Akal mana orang yang mendiamkan pembantaian, bahkan bayi kecil dipenggal kepalanya. Atas nama apa mereka melakukan yang dengannya kita perlu bangkit, bahwa perlawanan kepada Palestina, yang membantu Palestina, yang melawan Palestina, yang menghancurkan Palestina, bagian dari kebiadaban yang tidak manusiawi. Palestina adalah simbol persatuan. Palestina mampu menyatukan sekalipun di Amerika, di universitas-universitas terkemuka, mereka turun ke jalan untuk membela Palestina. Mereka berteriak bersama yang akan kita teriakkan sama-sama. Mampus Amerika, mampus Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dari masyarakat Pasar Kliwon yang telah hadir di tempat ini walaupun belum memenuhi syarat, mungkin termasuk baru sedikit, tetapi sedikitnya kehadiran kita dihitung di hadapan Allah adalah sebagai jihad untuk membela saudara kita. Minimal doa kita dan kepedulian kita sebagai saudara muslim yang benar-benar kita pahami di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sehingga persaudaraan kita sesama muslim dimanapun berada adalah termasuk bagaikan tubuh yang satu. Apabila tubuh yang satu itu maka seluruh tubuh ini akan terasa sakit, terutama saudara kita tidak hanya di Palestina, di Gaza maupun di Rafah, tetapi beberapa tempat lain. Ada saudara kita yang ada di Uighur, ada di Rohingya, dan tempat-tempat lain pun juga mengalami penderitaan. Namun penderitaan yang luar biasa dirasakan, kebiadaban dari tentara Yahudi Zionis Israel ini benar-benar di luar peri kemanusiaan. Apabila kita ini sebagai seorang yang memahami di dalam Pancasila ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ini benar-benar satu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kemanusiaan yang luar biasa. Tentara Yahudi Zionis tidak memandang bulu, siapapun dibunuh, anak kecil, orang tua, wanita-wanita pun juga dibombardir tanpa pandang bulu, tidak dipilih apakah itu Hamas atau siapapun. Ini adalah satu kebiadaban yang luar biasa. Seperti di Palestina, maka pasukan Islam akan bisa membela untuk menghentikan kebiadaban daripada tentara Zionis Israel. Namun yang kita harapkan sampai saat ini belum ada kesatuan daripada pasukan-pasukan Islam, sehingga negara-negara yang mengaku Muslim ini pun juga pemimpinnya tidak istilahnya bergerak untuk membela saudara kita, terutama di negeri kita yang mayoritas Muslim. Kita prihatin, ternyata kita pun juga tidak bisa membela saudara kita yang sedang didolimi, sedang dihadapi atau sedang dibantai dan lain sebagainya. Ini benar-benar terjadi dan memprihatinkan. Maka minimal kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah menurunkan pasukan dari langit, sebagaimana Allah telah menyelamatkan Ka'bah ketika burung-burung ababil ini menghancurkan tentara Abraha. Nah, oleh sebab itu, moga-moga kita berdoa pada Allah, Allahumma ansur ikhwanil muslimina fi Palestin, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma shfi mardahum, Allahumma ansur ikhwanil muslimina fi Palestin, Allahumma taqabbal syuhada'ahum, Allahumma shfi mardahum. Tidak ada doa kita yang pertama kali agar Allah menolong saudara kita muslim yang di sana yang sudah meninggal, semoga syahid, yang masih sakit semoga diberi kesembuhan dan bisa membela saudaranya yang lain. Demikian apa yang saya sampaikan. Acara haji tersebut sedang panggilan
Panggilan Allah yang disyariatkan Islam namanya haji. Tapi panggilan Allah juga ada dalam bentuk azan ketika sholat. Panggilan Allah Free Palestine. Apa